Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kami umur yang berkah, kehidupan yang berkah, keluarga yang berkah, khususnya terlebih-lebih di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin. Ya Allah, jadikan kami ulama, ahli ilmu yang mengamalkan ilmunya. Allahumma ftah lana futuhal arifin. Ya Allah, bukakan bagi kami pintu-pintu ma'rifat layaknya Engkau buka pintu-pintu ma'rifat bagi orang-orang yang arif billah, orang-orang yang mengenal dekat dan mencintaimu, dan mereka mencintaimu dan Allah mencintai mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah majelis subuh Masjid Jami' Al-Hikmah, Jalan Lebak Bulus 3, dekat RSUP Fatmawati, Jakarta Selatan, dan keluarga, sahabat, jamaah yang ada di Facebook atau mengikuti secara online. Luar biasa, ternyata kehadiran kita di sini membawa berkah. Diikuti oleh keluarga kita di rumah lewat siaran langsung Facebook. Kemudian juga sahabat-sahabat di berbagai wilayah. Ada di Malaysia, ada di Riau, ada di Medan, ada di Bekasi, Bogor, Jabodetabek, dan dimanapun berada. Insya Allah manfaat. Singkat saja, di 7 menit pertama ini insya Allah kita akan sampaikan tema bahagia ikhlas. Ada 3 cara agar tidak riya dalam amal dan tidak riya dalam postingan digital. Ini luar biasa, menarik ini. Jadi tidak riya dalam amal, tidak riya dalam postingan digital. Menyambung bahagia taqarrub bagian 3 di pekan lalu. Kita ingat orang-orang yang bahagia itu ada muqarrabin, orang yang belajar mendekat kepada Allah. Muhibbin, orang-orang yang mencintai Allah dan mereka merasakan cintanya Allah dalam hati, dalam hidup, dalam pekerjaan, dalam masjid, di luar masjid, aina makan, dimanapun mereka berada. Sinyal ini yang mau kita bangun. Sinyal ini yang Imam Al-Ghazali ajak hati kita berwisata hati. Rihlah. Yang ketiga, orang yang bahagia itu aulia Allah, para kekasih Allah, para nabi, para rasul. Manusia biasa ada aulia Allah, ada. Seperti ayat yang sudah kita bahas di pekan lalu. Nah, yang tidak boleh itu ngaku-ngaku wali. Kalau wali murid ada banyak. Di SMA Negeri 34 Jakarta banyak tuh, di tetangga kita sini wali murid. Nah, agar fokus di 7 menit pertama saya lanjutkan. Minimal kita akan melihat tema ini, bahagia ikhlas. Lanjutan dari sebelumnya dengan poin ada 3 cara agar tidak riya dalam amal dan postingan digital. Ada 5 ayat minimal yang harus kita lihat. 5 ayat. Nah,
sebelum saya menyampaikan satu persatu dari 5 ayat itu, maka kita sampaikan dulu 3 cara itu apa. Yang pertama caranya adalah Al-Imam Fudail bin Iyad, satu di antara kekasih Allah, satu di antara orang-orang yang dicintai Allah, itu memberikan 3 tips ini. Itu sejalur dengan Imam Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Namanya, nama ayahnya, nama kakeknya, dan namanya sama dengan nama Nabi Muhammad. Imam Syafi'i namanya juga Muhammad bin Idris. Nanti di lain waktu kita akan baca. Fokus ke sini, apa 3 cara itu? Yang pertama, tarakul amali li ajalin nasi riyaun. Meninggalkan amal karena takut dibilang riya, takut dibilang pamer, takut dibilang sok alim, takut dibilang bau-bau surga gitu, takut diejek oleh manusia. Itulah riya yang sesungguhnya. Contoh sederhana nih, saya tidak mau di saf paling depan di dekat imam, takut dibilang riya, lalu dia mojok-mojok di pinggir, lama-lamain saf. Justru itu riya yang sesungguhnya. Saya tidak mau sedekah dilihat orang, saya tidak mau sedekah dilihat orang, katanya. Saya ngumpet-ngumpet, kan ada pernyataan begitu. Itulah riya yang sesungguhnya. Ini kita udah masuk lebih soft, ini lebih halus, udah masuk ke tataran menata hati, menata diri. Mudah-mudahan kita termasuk seperti kekasih Allah yang disampaikan oleh Ustadz Sandi, Habib Ali Zainal Abidin, Habib Gresik, yang membaca Ihya ini. Tidak semua orang punya kesempatan, tidak semua orang dikasih waktu oleh Allah. Izinkan Allah ya. Tidak semua orang diizinkan Allah. Artinya orang yang membaca Ihya, belajar Ihya, mendengarkan Ihya, beliau-beliau adalah orang-orang yang terpilih. Itu satu. Jadi jangan ninggalin amal gara-gara ditakut ejekkan manusia. Jadi riya itu adanya di hati. Kita sudah masuk pada tataran af'alul qulub, amal hati. Ini penjelasannya panjang. Ada 40 buku kan yang dijadiin satu jilid. Itu di jilid 3. Tapi insya Allah kita usahakan sedikit. Nah, yang kedua, tips yang kedua agar kita tidak riya dalam amal dan tidak riya dalam postingan digital. Kan ini penting. Kita aja siaran langsung nih. Yang kemarin siaran langsung Ustadz Sandi itu saya mengikuti sampai dengan 1.300. Ternyata Ustadz Sandi melihatnya sampai dengan 1.500 dan berpuluh-puluh kali dibagikan. Insya Allah manfaat. Apakah kita kenal semua mereka yang ada di Facebook? Enggak. Apakah kita kenal mereka semua yang ada di YouTube? Enggak. Tapi karena ada sinyal ihya, sinyal mendekat, belajar, mencintai dan merasakan cintanya Allah, dia tergerak hatinya. Yang kedua, wal amalu li ajalin nasi syirkun ay khafiyun. Kebalikan yang pertama ini. Orang yang beramal lalu dia beramal itu karena manusia, itu di atas riya, namanya syirkun, syirik. Ay khafiyun, syirik khafi, syirik yang dimaafkan. Syirik kan kita tidak tahu kan, beribadah kepada selain Allah, itu yang fatal. Menyembah berhala, menyembah
apa? Menuhankan selain Allah, menuhankan logika, menuhankan ilmu pengetahuan, menuhankan COVID, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi pertama, jangan tinggalkan amal karena takut diejek manusia ria. Itu ria yang sesungguhnya. Maka caranya kerjain aja terus, itu satu proses. Kerjain aja terus. Ajakin terus orang ke al-hikmah. Ajakin terus orang untuk mendengarkan ihya. Persoalan dia mau tidak mau itu adalah izin dan wewenang Allah. Yang jelas kita sudah berusaha. Ini juga bisa kita besarkan ngaji ihya ini. Misalnya dengan membuat strategi lain. Semua itu Ustaz strategi Allah. Ya benar. Syariatnya kita. Allah gerakkan hati kita, pikiran kita. Allah gerakkan DKM untuk bikin spanduk gede-gedean. Kan pinggir jalan. Ngaji ihya membawa keberkahan hidup. Dan seterusnya dan seterusnya. Live streaming seperti ini bagian dari cara kita juga. Jadi itu yang kedua. Tidak boleh beramal karena manusia. Yang pertama, tidak boleh beramal, meninggalkan amal karena manusia juga. Yang ketiga, wal ikhlas, an yu'afiyakallahu minhuma, bahwa Allah hapuskan dari dirimu, dari hatimu, dua hal itu. Artinya apa? Proses. Jadi ikhlas itu dalam hati adalah satu proses dan satu amal hati. Siapa yang tahu? Hanya Allah. Tanda-tandanya kita tahu. Apa tanda-tandanya? Dia tidak terganggu, terusik dengan ejekan-ejekan manusia. Sosok alim. Kan tinggal dibalik lagi aja. Sok-sok jahil gitu. Bau-bau surga nih. Karena dia mau sholat, diejek begitu anak-anak kita. Tinggal dibalik lagi aja. Bau-bau neraka. Subhanallah. Inilah cara kita dari tiga hal ini untuk bisa menjaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masuk kita pada 5 ayat tersebut. Kalau sudah 7 menit dikode Pak Sandi. 7 sampai 10 menit dikode saja dikasih tahu. Yang pertama, bayanu hakikatul ikhlas, menerangkan tentang ikhlas itu. Imam Al-Ghazali mengutip pertama di dalam Quran surat An-Nahl surat 16 ayat 66. Apa bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, firman Allah, min baini farsin wadamin labanan khalisan sa'iran lisyaribin. Apa artinya? Ini bahasa kiasan. Di antara kotoran dan darah ada susu murni, sa'igon lisyaribin, mudah ditelan orang yang minum. Susu bermanfaat bagi fisik dan ruhnya. Jadi Allah menjelaskan tentang ikhlas itu ibarat susu murni yang ada di tubuh hewan. Katakan susu kambing. Kambing itu kan ada banyak kotorannya di dalam perut. Ada darah di situ, najis. Kalau dia sudah luka atau keluar. Ada tulang belulang, ada daging. Di antara tulang, di antara daging, di antara darah dan kotoran itu keluar susu. Begitulah ikhlas.
Takut dibiang ria, ninggalin amal, itu kan kotoran. Lalu dia beramal, saya mau ke masjid pakai peci yang paling bagus, agar dilihat mertua gitu. Agar disayang menantu, bertepatan menantunya profesional nih, entrepreneur, pengusaha besar. Agar dilihat orang, agar dilihat istri, agar dilihat ustaz. Jadi kata ria itu Imam Al-Ghazali menyebutkannya I'lam anna riya, ketahuilah bahwa riya itu, kata riya mustaqun minar ru'yati, diambil dari kata ru'yah atau ro'a, melihat, pengen dilihat orang. Kalau pengen dilihat Allah, itulah ikhlas yang sesungguhnya. Jadi kita tidak terganggu ini dengan hiruk pikuk yang ada di sekitar kita. Mencaci, memaki, memuji. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kita kembalikan kepada Allah keseluruhannya. Itulah 3 kata kunci atau 3 tips agar terhindar dari ria dalam amal dan postingan digital. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang bahagia, ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallah bapak-bapak, andai saja bertahap 1 dari 3 itu kita lakukan, Masya Allah. Yakinlah Pak Ustadz Sandi, insya Allah nanti ini akan semakin banyak. Allah punya strategi sendiri. Allah yang menggerakkan hati manusia. Kita lanjutkan dengan makro atau qiraatul kutubnya ya. Sekitar 5-10 menit. 5 menit. Kita mulai dulu tadi dari definisi ikhlas, kita sudah tahu. Pengertian ikhlas yang dimaksud Imam Al-Ghazali itu bayan aqawila suyukhi fil ikhlas, penjelasan menerangkan tentang ikhlas oleh para ahli. Ini yang bicara adalah masyayikhul ikhlas, pakar-pakar syekh ikhlas. Kita ini bagian dari orang yang menikmati pembaca. Kita tidak ada apa-apanya. Kita belajar ke jalan itu, ya. Kita ajak keluarga, ya. Qala As-Susi, Al-Imam As-Susi yang dikutip oleh Imam Ghazali mengatakan, al-ikhlas faqad ru'yatul ikhlas. Ikhlas itu dipandang ikhlas kalau dia ikhlas. Ini susunan kata-kata yang dahsyat ini. Ikhlas itu dipandang ikhlas kalau dia ikhlas. Maaf nih, bayangannya untuk menjelaskan ini, susu dari sapi kalau keserimpet dengan kotoran itu jadi jelek. Ikhlas kalau dia keserimpet dikit dia nggak ikhlas. Itu maksudnya ini. Jadi beti, bahasa kita tuh beti. Beda tipis ya? Beda tipis. Ini adanya di hati. Adanya di hati. Tapi di hati itu muncul ke fisik. Ma'rifatul jawari. Artinya gini, kalau Rasulullah SAW dalam hadis Arba'in Imam Nawawi diingatkan, satu hadis itu jangan dekat-dekat dengan kebun larangan.
Karena kalau dekat-dekat dengan kebun larangan kita ngangon kambing, yushiku an yuqa'a fiha, khawatir kita ngangon kambing itu, kambingnya nyeruduk ke tanaman orang. Begitulah hati kita ini, Ustaz Sandi. Lillahi ta'ala saya sebutkan dan saya ceritakannya. Kita mengaji begini saja itu di dalam sosial media Facebook itu ada dua. Ada yang memuji, ada yang mencaci. Andai kita, postingan kita masih terganggu dengan dua ini, kalau dia memuji, kita besar telinga, besar kepala, kita tergelincir, tidak ikhlas. Al-ikhlas faqad ru'yatul ikhlas. Ikhlas itu dipandang ikhlas kalau dia ikhlas. Itu maksudnya. Tipis ya. Makanya Habib Ali Zainal Abidin, video singkat yang antum posting itu ke aneh, dia bilang itu kan, jika ingin mencabar dirinya dipermalukan. Dipermalukan siapa? Dipermalukan oleh dirinya. Dan dirinya siap dipermalukan. Dipermalukan oleh bacaan ihya. Ini ria, waduh saya masih ikutan. Ini tidak ikhlas, wah saya masih ikutan. Saya masih beramal karena supaya dilihat orang, dilihat istri, dibilang istri saya suami yang baik. Itu masih saya. Jadi semua amal atau penyakit hati itu masih bagian dari kita. Dan itu manusiawi. Standarnya manusia begitu. Kita pengen pakai baju nih, naluri manusia pengen pakai baju. Ke masjid kan pengen yang bagus ini, gamis, sorban yang putih, cerah. Itu manusiawi. Apakah itu ikhlas atau ria, Ustaz? Tergantung. Kalau niatnya itu agar pamer, ria, karena ingin dipandang orang. Tapi kalau dia ingin dilihat Allah, didengar oleh Allah, disaksikan oleh Allah, diketahui Allah yang ada dalam hatinya, fahuwal ikhlas, itulah ikhlas. Kata kuncinya ru'yatun nas, melihat pandangan manusia, penilaian manusia, riya. Ru'yatul khaliq huwallahu subhanahu wa ta'ala, Allah Rabbul Alamin. Kita ingin dilihat Allah, Rabb, Tuhan alam semesta, fahuwal ikhlas. Kita lanjut makro bacaannya. Maka ayat yang kedua yang kita lihat setelah surat An-Nahl tadi, surat yang ke-16 ayat 66 itu, bagaimana Allah membuat satu ilustrasi, gambaran ikhlas itu seperti susu sapi atau susu kambing. Keluar di antara, muncul di antara kotoran dan darah. Ikhlas itu akan muncul dari hati, dari pikiran, dari nurani yang terdalam manusia. Setelah tersingkirkan keburukan-keburukan hatinya, penyakit hatinya, apa itu? Riya, hasad, dengki, ujub, sum'ah. Pengen dibilang ini, pengen dibilang itu, pamer ini, pamer itu. Yang tidak boleh itu kita menghakimi orang. Ini orang ikhlas nih, ini orang tidak ikhlas nih, tidak boleh. Nahnu du'at walasnal qudal. Kita ini adalah da'i, mengajak ke jalan Allah, bukan hakim yang menentukan dosa, neraka, sesat, finnar.
judgment, menghakimi orang, tidak boleh. Jadi ciri orang yang ikhlas itu tanda-tandanya Ustadz, kan tadi di dalam hati kita tidak tahu gitu. Cirinya bagaimana? Ketika dia sudah mulai menata hati, tidak lagi adjustment, tidak lagi menjustifikasi, tidak lagi nyalah-nyalahin orang. Satu. Ciri apa lagi yang bisa kita lihat? Dia selalu positive thinking, husnuzan, mengedepankan positive thinking, berpikir positif. Manusia ini kan kalau dilihat Ustaz, itu pasti selalu ada dua hal. Ada kanan, ada kiri, ada atas, ada bawah. Jadi selalu ada dua hal, ada baik, ada buruk. Orang kalau kita mau lihat, menilai seseorang itu, maka kalau yang dikoreksi adalah keburukannya, orang baik sekalipun terlihat itu kejelekannya, aibnya. Makanya kita baca doa itu kan, Allahumma astur uyubana wa uyubal muslimin, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Ya Allah, tutuplah aib kami, tutup kekurangan kami, kekurangan aib orang-orang muslim, aib kekurangan umat Nabi Muhammad. Pemerintah kalau mau dilihat koreksinya, dalam arti menilai jeleknya aja, sampai ke akar-akar pun pasti kita dapat koreksi. Nah, ciri orang yang ikhlas dalam pemerintahan, pertama dia kedepankan dulu positive thinking, dilihat dulu kebaikan-kebaikannya. Anies nih, kita dari ngomongin Anies gak apa-apa dari masjid. Anies nih, lihat dulu kebaikan-kebaikannya. Baru setelah kebaikannya ada, pasti ada kurangnya dong manusia. Siapapun, baru lihat kekurangan-kekurangannya. Baiknya diangkat dengan benar dan itu dengan adil, baru buruknya itu dievaluasi, itulah yang diperbaiki dan diberikan masukan. Itu ciri orang ikhlas yang kedua. Ada yang bilang kan, Ustaz, ikhlas itu hanya Allah yang tahu. Iya, tong, gue juga ngerti. Gue juga ngerti. Lihat tanda-tandanya. Orang yang sholatnya ikhlas, saya berulang-ulang ngomongin ini nih. Ini udah yang kesekian kalinya. Orang yang sholatnya ikhlas, ya Ustaz, itu hanya Allah yang tahu. Gue ngerti. Iya, tong, gue ngerti. Tapi ada tanda-tandanya. Apa? Al-Quran yang ngomong. Apa? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat yang ikhlas, dia menjadi benteng dari dosa dan maksiat, keji, mungkar dan dosa-dosa lainnya. Contoh sederhana, ada 10 tanda tangan yang harus kita kerjakan. Ini biar yang lain juga ngerti bahasa kiasannya. Ada 10 tanda tangan. Di antara 10 itu ada 1 yang kita tahu salah. Baiknya ada, buruknya ada, tapi buruknya lebih besar dari 1 tanda tangan itu. Orang yang ikhlas, orang yang sholatnya ikhlas, bahagia ikhlas, agar terhindar dari riya dalam amal, riya dalam postingan digital. Kita lihat dari sifat orang ini. Jadi enggak dia tanda tangan yang 1 itu. 9 udah. Yang 1 ini, kalau dia ikhlas, maka dia tidak akan mau bertanda tangan. Revisi. Mas, ini suaranya Al-Hikmah ya.
Masjid Al-Hikmah, tetangga kita, keluarga kita. Mas-mas yang ada di DKI, mas-mas yang ada di dimanapun, Pak D dan lain-lainnya, semuanya. Kiai juga harus diingatkan. Ustadz juga harus diingatkan. Karena ustadz, kiai dan seterusnya adalah manusia. Rasulullah mengingatkan kita dalam ayat Al-Quran, Qul inni ana basyarum mithlukum. Saya adalah manusia sama seperti manusia lain. Walakin yuha ilayya, akan tetapi jadi kepala. Kalau di masjid-masjid, di kampung-kampung, di majelis taklim, di rumah sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, di sekolah sebagai guru, sebagai ustadz, semua yang melekat pada diri kita masing-masing. Kalau kita tidak mau menerima kritik, itu adalah ciri kita, tanda kita tidak ikhlas. Dengarkan dulu sampai tuntas unek-unek orang itu. Kalau udah selesai, baru pilih, oh ini baik, ini positif, ini tidak baik, ini negatif. Baru dibuang yang baik, yang jeleknya dibuang, yang jeleknya dibuang, yang baiknya dipakai. Sama dengan pekerjaan dokter. Ada Pak dokter ikut sholat subuh kan? Ada Pak dokter ikut sholat subuh. Pekerjaan dokter itu juga begitu. Yang baik dari obat itu, dari pengobatan itu, resep dokter itu yang baik dipakai. Yang dosisnya buruk disingkirkan. Operasi juga begitu. Ini kan kita dekat RSUP Fatmawati nih. Harus menjadi ibarat i'tibar bagi kita. Jadi pelajaran. Kalau di hatinya ada ihya, di hatinya ada cinta Allah, dan dia merasakan cinta Allah itu. Nah, melihat orang sakit dapat ilmu. Melihat orang sukses, berhasil, dapat ilmu. Insya Allah kita bagian dari orang-orang yang ikhlas. Sebagai penutup, saya akan baca peringatan Imam Al-Ghazali yang mengutip ayat-ayat Al-Quran, di mana kita harus belajar ikhlas, berupaya dengan sekuat tenaga ikhlas. I'lam anna riya haramun. Ketahuilah, ingatlah bahwa riya itu dilarang, haram. Wal mura'i indallahi mamqutun. Orang yang riya, pamer, di sisi Allah itu dia dibenci. Bahasanya Imam Ghazali halus. Wa qad syahidat lizalikal ayatu wal akhbaru wal atharu. Menjelaskan tentang itu sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, akhbar, wal asar, asar-asar sahabat. Jadi sunnah, khobar, asar itu sinonimnya hadis. Sinonim itu apa Ustaz? Persamaan kata. Amal ayat itu adapun ayat-ayatnya. Lanjutan ayat yang kedua tadi ya. Setelah surat An-Nahl surat 16 ayat 66, maka ayat yang kedua, ayat yang sudah berulang-ulang dibaca oleh bapak-bapak. Faqauluhu ta'ala, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Celaka orang yang sholatnya tidak ikhlas, celaka orang yang sholatnya riya, sholat yang lalai, sholat yang riya karena dilihat, karena ingin dilihat oleh manusia, karena ingin dipuji oleh manusia. Kalau naluri manusia kita suka yang baik-baik, yang indah-indah itu biasa saja.
Itu manusiawi, standar. Yang penting kita tata hati, kita tidak bergantung pada ininya manusia, penilaian manusia. Kita hanya bergantung pada penilaian Allah. Tuh, disebutin tuh. Wa inna marriya, riya itu asluhu, dasarnya, pokoknya riya, talabul manzilati fi qulubin nasi bi iraihim khisalul khair, mencari tempat di hati manusia agar dikata orang baik. Lalu apakah kita pengen dibilang orang baik itu sesuatu yang berdosa dan itu bisa membahayakan kita? Kalau akut itu apa tuh penyakit yang akut itu? Kronis. Pokoknya udah riaknya udah kebangetan, itu bahaya. Imam Ghazali menyebutnya rubul muhlika, 25% yang akan merusak amal. Kalau biasa saja, ya pengen pakaian yang bagus, pergi ke masjid, pakaian yang bagus, pergi ke kondangan, beliin baju untuk anak-anak dengan cara yang halal, proses yang halal, uang yang halal, maka itu oleh sebagian ulama tidak dikatakan riya. Kalau di masjid, akut enggak, kronis enggak, pengen pamer banget, riya, bahaya. Kalau biasa aja pengen masjidnya lebih banyak jamaahnya, dibikin spanduk, mic-nya dikencengin sampai 5 km begini, insya Allah tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ayat yang ketiga, yang terakhir. Jadi nggak sampai 5 ya, karena waktunya. Wallazina yamkuruna sayyiati lahum azabun syadidun wa makara ulaika huwa yabur. Qala Mujahid hum ahlur riya, orang-orang yang makar. Ini ada di Quran surat Fatir, surat 35 ayat 10. Orang-orang yang makar, ada aja caranya dia buat bikin makar itu. Jadi makar itu dari bahasa Arab. Apa sih bahasa sederhananya makar itu? Tipu daya. Wa makaru wa makarullah wa makaru wa makarullaha wa wallahu khairul makirin, kan begitu ayatnya. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang yang beriman, baik di dalam ranah publik, di pemerintahan atau dimanapun. Mereka punya by setting. Wallahu khairul makirin, Allah lah sebaik-baik yang membuat tipu daya. Gali lubang, jatuhnya diri sendiri ke dalam lubang itu. Itu yang dilakukan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga turun tabbat yada Abi Lahab wa tabba. Nah, jadi ini orang-orang yang makar untuk keburukan, mereka itu akan memperoleh azab yang pedih. Mereka itulah orang-orang yang riya. Quran surat Fatir 35 ayat 10. Imam Ghazali nggak nyebutin ayatnya di sini, maka saya harus punya catatan-catatan. Nah, ayat yang berikutnya, waqala ta'ala innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Quran surat An-Nisa, surat Al-Insan, surat Al-Insan 76 ayat 9. Sesungguhnya kamilah yang memberikan manusia makanan, kata Allah, liwajhillah, karena Allah. La nuridu minkum, Allah tidak berminta, Allah tidak berhajat dari manusia itu jazaan wala syukura, tidak menuntut agar dibalas kebaikan. Allah Maha Kaya. Nah, kita dalam memahami ini, ikhlas itu
kita tidak meminta imbalan semata-mata karena amal yang kita lakukan. Bagaimana Ustaz dengan profesionalisme? Itu harus. Profesionalisme itu yang dibayar itu adalah tenaganya, pikirannya, waktunya menyelesaikan persoalan itu. Demikian juga ta'lim, demikian juga ceramah, kultum dan lain-lain. Kan ada suka yang bertanya nyeletuk begitu tuh. Ustadz kan diundang, datang pakai mobil, gitu. Terus panggungnya besar, bayarannya mahal, gitu. Yang dibayar itu adalah waktu, tenaga, pikiran untuk menyampaikan. Itu yang disebut dengan profesionalisme. Kalau kita nanti diingatkan kembali di jilid 1 bab ilmu, maka tidak ada satu huruf pun yang ilmu ini kita bisa beli. Baik dia ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu agama, ilmu lain-lainnya. Maka ilmu dalam ayat Al-Quran itu katanya mufrad, kan udah pernah disampaikan. Dia single, mufrad. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntut ilmu, kata ilmu. Kemudian tolabul ilmi, mufrad. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi yarfa'illahu allazina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajat. Nanti bapak-bapak kalau menemukan di Al-Quran atau di hadis tentang kata ilmu berbentuk jamak, nah bolehlah berbagi dengan kita. Tapi sejauh ini yang kita pelajari, Al-Quran itu, ayat-ayat itu dan hadis-hadis itu semua menjelaskan ilmu menggunakan kata mufrad. Artinya apa? Ilmu itu satu milik Allah. Allah titip ke manusia yang belajar ekonomi, maka dia jadi ahli ekonomi. Allah titip ilmu sains dan teknologi kepada manusia yang bernama Bill Gates, maka dia menjadi ahli IT. Allah titip ilmu ikhlas kepada Ustadz Sandi untuk bapak-bapak Jamaah Al-Hikmah, maka bapak-bapak menjadi manusia yang ikhlas. Demikian juga kami, kita semua dan keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Bahagia ikhlas. Ciri yang ketiga dari ikhlas itu selalu bahagia. Agar terhindar dari amal ria dalam amal, ria dalam postingan digital dengan 3 cara yang kita sebutkan tadi. Allahumma inna istauda'naka ma qara'na wa ma sami'na wa ma hafizna wa ma 'allamna fardudna ilaina inda hajatina ilaih. Ya Allah, kami titip kepadamu ilmu, iman, ihsan yang telah kami dengar, kami baca, kami lihat, kami pelajari, kami hafalkan. Kembalikan bagi kami tatkala kami membutuhkannya, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli la Muhammad Rasulullah
الوجود بهذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموت سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وألهم حسن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تكمل بها القلوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصور وترد بها السوء وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. حاجة بالنفس يا رب فقدها يا خير قال حاجة بالنفس يا رب فقدها يا خير قال حاجة بالنفس يا رب فقدها يا خير قال. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة بالشفاعة الفاتحة وبالسلامة الفاتحة وبالصحة الفاتحة وبالصحة الفاتحة يا فرج الهم يكشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا دافع البلاء يا الله يا رحيم يا نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. دعوهم بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها السلام وخير دعواهم الحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo salat. Ntar.